Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. Wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala yastajibu, mengijabah, mengabulkan oleh Allah ad-da'awati, akan segala doa-doa, wa yaqdi, dan menunaikan oleh Allah al-hajati, akan segala hajat-hajat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, oleh para hambaku, fa inni qarib, maka sungguh aku qarib. Qarib yang dimaksud adalah qurbur rahmah, dekatnya rahmat Allah, bukan dalam pengertian qurbul masafah, bukan dalam pengertian kedekatan jarak, bukan dalam pengertian tempat atau arah. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Maka makna qarib bagi Allah bukan dalam pengertian kedekatan arah, tempat atau jarak, tetapi qarib bagi Allah dari para hambanya maknanya qurbur rahmah, dekatnya rahmat Allah terhadap para hambanya. Artinya rahmat Allah sangat luas bagi para hambanya. Bahkan ayat lanjutannya itu memberikan tafsiran makna qarib, yaitu ayat lanjutannya mengatakan ujibu da'watad da'i, ujibu da'watad da'i idza da'ani, ujibu, mengijabah, mengabulkan oleh aku, kata Allah, da'watad da'i, akan doa orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepada aku. Falyastajibu, maka hendaklah mereka meminta diijabah kepadaku, kata Allah. Nah, makna diijabahnya doa oleh Allah dari para hambanya, ayat ini menegaskan
janji Allah bagi para hambanya bahwa Allah akan mengijabah setiap doa dari para hambanya. Inilah yang ditegaskan kemudian oleh Imam At-Tahawi dalam aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah ini, mencatatkan Allah Ta'ala yastajibud da'awat wa yaqdil hajat. Nah, hanya saja ijabah dari Allah itu tidak mesti dalam bentuk setiap apa yang dimintakan oleh hambanya. Ada kalanya yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang lain yang bisa jadi itu bukan apa yang dimintakan oleh si hamba tersebut. Dasar yang harus kita yakini bahwa doa itu dari hamba kepada Allah adalah perintah dari Allah terhadap mereka. Nah, sehingga ketika dikerjakan perintah Allah tersebut, maka berarti si hamba tersebut telah mendapatkan pahala. Nah, jadi pertama ini, bahwa orang yang berdoa itu tidak akan kembali sia-sia, tidak akan pulang dalam hampa tangan. Dengan hanya berdoa saja dia sudah mendapatkan pahala. Penting ini. Lalu diijabahnya doa, apa yang dimintakan oleh si hamba, tidak mesti bahwa kemudian yang diberikan oleh Allah persis seperti apa yang dimintakan oleh si hamba tersebut. Kadang diberikan oleh Allah sesuatu yang lain, seperti dikaruniakan baginya kesehatan, dihindarkan dari dirinya akan mara bahaya dengan sebab doa itu tadi. Bahkan ada beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa ada sekelompok orang yang doa mereka itu disimpankan untuk akhirat mereka, sehingga nanti ketika datang ke akhirat, sekelompok orang didatangkan kepada mereka pahala, datangkan lagi pahala, datangkan lagi pahala, sehingga mereka bertanya, ini balasan kebaikan yang mana lagi? Bukankah semua kebaikan telah dibalaskan, telah diberi balasan-balasannya? Lalu kemudian dikatakanlah kepada mereka, ini adalah doa-doa kalian yang disimpankan dan diberikan saat ini. Adapun apa yang dimintakan oleh kita secara rinci detail, minta ini, minta ini, minta ini, ada kalanya persis itulah yang kemudian dikabulkan oleh Allah, dan ada kalanya itu tidak diberikan oleh Allah, tetapi digantikan dengan sesuatu yang lain. Seperti itu tadi, terhindar dari bahaya atau dikaruniakan oleh Allah dalam bentuk lain. Paling tidak telah mendapatkan pahala itu tadi karena dia apa? Mengerjakan perintah Allah. Nah, jadi ada doa yang dimintakan oleh hamba itu yang tidak diberikan oleh Allah. Ada. Nah, ini jangan salah paham terkait dengan makna ayat ujibu da'watad da'i atau perkataan Imam Tahawi ini. Seakan perkataan Imam Tahawi menyangkut akidah Ahlus Sunnah ini seakan menetapkan bahwa semua doa pasti dikabulkan, semua apa yang kita mintakan pasti dikabulkan seperti apa yang kita inginkan. Enggak begitu. Bahkan Rasulullah sendiri yang merupakan afdalu khalqillah wa ahabbul khalqi ilaih, yang merupakan
makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah, paling utama di atas seluruh makhluk Allah lainnya secara mutlak. Ada doa yang beliau pintakan kepada Allah lalu tidak dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya, Rasulullah bersabda, "Sa'altu Rabbi thalathan fa'a'tani thintaini wa mana'ani wahidatan." Kata Rasulullah, aku memohon kepada Allah 3 perkara, fa'atani, maka Allah mengabulkan, memberikan kepadaku, sintaini, 2 perkara, wa mana'ani wahidatan, dan tidak memberikannya kepadaku 1 perkara. Jadi 2 diberi, 1 tidak. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bil gharaqi. Aku memohon kepada Allah supaya Allah tidak membinasakan umatku ini dengan tenggelam. Seperti kaumnya Nabi Nuh, habis kaumnya Nabi Nuh, hanya tersisa beberapa orang. Ditenggelamkan semua mereka. Lalu kata Nabi, fa'ataniha, maka Allah mengaruniakan atau memberikan hal tersebut. Lalu kata Rasulullah, wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bis-sanah. As-sanah artinya al-maja'ah. Dan aku mohon kepada Allah supaya Allah tidak membinasakan umatku dengan kelaparan. Binasa semuanya dengan sebab kelaparan. Ya kalau 1-2 misalkan ada di beberapa wilayah tertentu di muka bumi ini dari umat Rasulullah yang kelaparan, mati kelaparan, itu tidak tidak membinasakan secara keseluruhan. Dan permintaan Rasulullah yang kedua ini dikabulkan oleh Allah. Kata Rasulullah, fa'ataniha, aku diberikan yang kedua tersebut, bahwa umatnya ini tidak akan dibinasakan secara keseluruhan oleh Allah dengan sebab kelaparan. Tapi yang satu nggak dikasih. Kata Rasulullah, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum fima bainahum famana'aniha. Dan aku mohon kepada Allah, kata Rasulullah, supaya umatku ini tidak bermusuhan sesama mereka, supaya tidak berselisihan, supaya tidak saling bunuh antar mereka, bahkan sampai bunuh, berperang antar mereka. Lalu kata Rasulullah, famana'aniha, itu tidak diberikan oleh Allah kepada aku. Yang karena itulah umat Rasulullah di dalamnya mesti akan ada terus perselisihan di antara mereka. Bahkan di kalangan para sahabat dahulu setelah wafat Rasulullah terjadi peperangan yang sangat dahsyat besar, melibatkan umat Islam sesama umat Islam, dan yang terbunuhnya ribuan bahkan puluhan ribu. Ada perang Siffin, ada perang Jamal, juga perang Nahrawan, belum lagi perang-perang yang lain. Nah, jadi perkara ini yang dipintakan oleh Rasulullah, yaitu supaya umatnya ini tidak berselisih antar mereka, tidak dikaruniakan, tidak diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah dalam hadisnya, waqala, dan Allah berfirman, ya Muhammadu inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Wahai Muhammad,
sungguh apabila Engkau telah menetapkan ketentuan maka tidak ada siapapun tidak akan tertolak. Tidak akan tertolak. Nah, karena itu ada juga hadis Rasulullah mengatakan ad-du'a'u la yaruddu syai'an minal qadar. Doa itu tidak menolak suatu apapun dari ketetapan Allah. Ketetapan Allah tidak dapat dirubah oleh apapun, oleh amal ibadah, oleh salat, oleh doa, oleh sedekah, oleh apapun. Adapun beberapa riwayat lain yang menyebutkan seperti diantaranya as-sadaqatu tadfa'ul bala, misalkan sedekah itu dapat menolak bala. Ini bukan dalam pengertian bahwa kehendak Allah berubah, tidak. Tetapi ini dalam makna sebab. Sedekah itu adalah sebab dari tertolaknya bala. Begitu maknanya. Gitu. Adapun ketetapan Allah dan ketentuannya tidak dapat dirubah oleh suatu apapun, termasuk oleh doa-doa atau sedekah atau amal saleh lainnya. Nah, kembali lagi. Jadi pengertian pernyataan Imam Tahawi ini, wallahu ta'ala yastajibud da'awat. Allah mengijabah segala doa. Yang dimaksud bukan artinya setiap apa yang dimintakan oleh hambanya lalu diberikan persis seperti itu adanya. Tidak. Ada kalanya tidak diberikan, tetapi diberikan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Dapat dipahami nih? Begitu. Apa penggantinya? Banyak karunia-karunia Allah. Terhindarnya dia dari bahaya, diberinya misalkan karunia yang lain, bentuk kesehatan atau rezeki yang lain. Begitu. Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi kita dibanding diri kita sendiri. Kadang kita minta sesuatu lalu diberikan oleh Allah sesuatu yang lain. Karena bisa jadi sesuatu yang lain tersebut jauh lebih maslahat bagi diri kita. Gitu. Nah, ini makna yastajibud da'wat, atau makna dari firman Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lanjut. Wa yamliku, qala Imam At-Tahawi, wa yamliku kulla syai'in, wa yamliku dan menguasai atau memiliki oleh Allah kulla syai'in akan setiap sesuatu, wala yamlikuhu dan tidak menguasai akan dia Allah syai'un oleh suatu apapun. Jelas ini maknanya. Allah menguasai dan pemilik bagi segala apapun, tetapi tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang menguasai Allah. Ini kandungannya sangat mendalam ya, dan sangat luas maknanya, sehingga terkandung juga di dalamnya makna bahwa Allah Maha berbuat dengan apa yang Dia kehendaki atas para makhluknya ini, menjadikan sebagian hambanya mukmin, menjadikan sebagian hambanya yang lain kafir. Yang kafir dimasukkan oleh Allah ke neraka kekal selamanya. Allah yang menjadikan mereka kafir, Allah yang menyiksa mereka. Mengapa? Karena semuanya milik Allah.
Maka yang mukmin bersyukur mendapat karunia besar dari Allah, dijadikan orang-orang mukmin, dikaruniai iman bagi mereka. Adapun secara syara' Allah berhak melakukan apapun terhadap para hambanya ini karena semuanya milik Allah. Manusia milik Allah, nerakanya milik Allah. Allah menjadikan hambanya kafir, Allah juga masukkan mereka ke neraka. Allah berhak melakukan itu karena semuanya milik Allah dan Allah tidak zalim. Allah tidak zalim karena semuanya milik Allah. Lanjut. Wala ghina 'anillahi ta'ala tarfat 'ain. Dan tidak ada kekayaan dari Allah. Maksudnya kita tidak dapat lepas dari Allah. Tarfat 'ain. Walaupun sepandangan mata, maksudnya sekejap mata. Artinya semua makhluk ini membutuhkan fuqara ilallah. Fakir mereka, membutuhkan mereka kepada Allah. Tidak ada sedetik pun atau sekejap mata pun mereka apa? Tidak membutuhkan Allah, tidak ada. Wa man istaghna 'anillah, dan siapa orang tidak membutuhkan dari Allah tarfat 'ain walaupun sekejap mata, faqad kafara, maka sungguh telah kafir oleh dia, wasara min ahlil hayni, dan jadilah dia dari golongan orang-orang sesat. Nah, kurang lebih apa yang diungkapkan oleh Imam Tahawi di sini ini mengungkapkan tentang bahwa seluruh makhluk Allah ini fuqara ilallah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Dalam Quran sebutkan. Wahai sekalian manusia, semua kalian membutuhkan kepada Allah. Maka kalau ada orang mengatakan saya tidak membutuhkan Allah, ini orang dihukumi kafir. Atau dia mengatakan saya terlepas dari kuasa Allah, atau saya terlepas dari penglihatan Allah, pengawasan Allah, ini orang dihukumi kafir. Na'udzubillah. Nah, jawab. Wallahu, dan Allah yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Ini bagian penting ini. Ungkapan Imam Tahawi ini memberikan penegasan bahwa sifat-sifat Allah bukan dalam makna sifat-sifat benda. Penting. Sifat ghadab Allah yang secara harfiah terjemahkan murka, dan sifat ridho Allah bukan seperti pada manusia. Kalau pada manusia sifat tersebut adalah dalam makna al-infialat. Apa itu al-infialat? Sifat-sifat tubuh. Sifat-sifat tubuh. Pada diri kita manusia, sifat ghadab, sifat marah, murka. Apa itu? Infial. Keadaan tubuh, keadaan pembawaan misalkan, atau pikiran bahkan. Misalkan itu tergambar menjadi apa? Perilakunya ngambek, ngomong jadi keras, kira-kira begitu. Mata merah, muka merah, rambut berdiri. Orang kalau orang gitu, rambut berdiri Den. Itu namanya apa? Infial. Atau misalkan kalau ar-ridha pada manusia juga infial, sifat tubuh.
terlihat misalkan gambarannya wajahnya cerah, senang, senyum, infial. Nah, adapun sifat al-ghadab dan ar-ridha dari Allah bukan dalam makna demikian itu. Bukan dalam makna sifat tubuh, bukan dalam makna sifat benda, bukan dalam makna infial. Nah, inilah yang tegaskan oleh Imam Tahawi, la ka ahadin minal wara. Bahwa apa tidak? Allah yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Nah, ini catatan Imam Tahawi ini juga berlaku bagi sifat-sifat lainnya bagi Allah. Sifat-sifat Allah kan tentu banyak. Semua sifat-sifat Allah bukan dalam makna sifat benda, bukan dalam makna sifat manusia. Nah, kemarin sudah kita lewat baca di antara apa yang dicatatkan oleh Imam Tahawi, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Siapa orang mensifati Allah dengan sifat daripada sifat-sifat manusia, faqad kafar, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Nah, jadi semua sifat-sifat Allah bukan dalam mana sifat-sifat benda. Allah memiliki sifat-sifat bukan dalam mana sifat benda. Allah Maha mendengar, memiliki sifat sama' misalkan. Nah, sifat sama' bagi Allah bukan dengan telinga, bukan dengan hembusan angin, bukan dengan adanya jarak yang dekat, terang yang jauh, samar misalkan. Allah Maha Suci daripada sifat sama' demikian itu. Adapun sifat sama' dengan alat-alat, dengan apa namanya anggota badan, itu hanya pada makhluk, pada manusia. Adapun sifat sama Allah bukan dengan telinga atau alat-alat lain. Sifat basar Allah bukan dengan mata, anggota badan mata. Allah Maha Suci dari anggota-anggota badan. Nah, demikian pula dengan sifat-sifat yang lainnya. Gitu. Nah, karena itu diungkapkan di sini oleh Imam Tahawi, wallahu ta'ala yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Sama dengan itu tadi perkataan beliau, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Sifat manusia apa? Siapa orang mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, dia dihukumi kafir. Banyak sifat manusia, misalkan gerak, diam, turun, naik, memiliki tempat, memiliki arah, bentuk, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Nah, termasuk dalam bentuk sifat manusia diantaranya al-ghadab dan ar-ridha, tetapi dalam makna infial, itu tadi sifat tubuh. Nah, sifat Allah pada ghadab dan ridha bukan dalam makna infial, bukan dalam makna sifat tubuh. Allah Maha Suci daripada menyerupai ciptaannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutannya bahasanya lain ini, temanya ini terkait apa? Mencintai para sahabat Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.